mengurus sepak bola ini Om Amir bukan memutar balik telapak tangan. Kenapa? Tentu namanya sepak bola itu identik dengan finansial dan biaya. Ya, betul. Anak-anak berangkat bukan 2 orang. Yang berangkat itu taruhlah pemainnya 20 orang. 20, official 4 orang. Berarti 24 orang. Nah, ini kan tentu kalau kita berangkatkan kan tentu butuh biaya. Betul. Butuh biaya. Kalau kita di PSSI cuma mengandalkan dana hibah, tentunya tidak bisa kita mengikuti semua kegiatan. Tetapi saya selaku ketua PSSI yang baru, saya tidak mau nanti ada kecemburuan sosial. Kenapa Pak Ketua ikutkan cuma U13 saja, sementara kita juga U15, U17 juga mau ikut. Misalnya Bang, kalau kompetisi berjalan bersamaan kemudian dana hibah belum cair, bagaimana? Apa solusinya? Biasanya kalau yang seperti itu, kegiatan sudah mau berjalan, kemudian dana hibah belum keluar, itu tanggung jawab Ketua dengan bendahara untuk mencari solusi. Tentunya kami berkomitmen yang paling penting itu yang kita tingkatkan itu tentu yang kita upayakan ini fasilitas latihan, fasilitas lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar sahabat TV Pare? Kita berjumpa kembali di podcast 2 Kursi TV Pare. Ya, semoga hari ini kita sehat-sehat semua dan pemirsa atau teman-teman sahabat TV Pare yang menonton channel ini diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak tentunya. Ya, untuk episode kali ini kita sengaja mengundang salah satu dari pengurus PSSI Kota Parepare Sulawesi Selatan. Jadi kita akan membahas mengenai sepak bola tentunya yang ada di Kota Parepare. Dan ini menjadi tantangan besar bagi pengurus PSSI Kota Parepare. Kenapa? Karena kita melihat sepak bola di Kota Parepare dulu boleh dikatakan mati suri, dan hampir kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Parepare itu jarang dilakukan. Nah, kita akan mengulas ini, pengurus baru. Kita mau dengar apa sebenarnya gebrakannya nanti akan dilakukan pengurus baru ini, dan kebetulan dia sudah ada di tengah kita. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dan like channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arwi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Bang, kesibukan hari ini apa Bang? Hari ini kesibukannya tentunya ya selain dari terkait organisasi ya masalah kantor juga, karena kita ini abdi negara, khususnya kita ini di Polri ya tidak ada hari libur. Jadi walaupun hari Sabtu Minggu itu tetap kita melaksanakan kegiatan. Karena kenapa? Polisi itu nggak ada liburnya, Pak Om Amir. Jadi polisi tidak ada libur. Polisi tidak ada libur. Jadi selain di satuan, ketika mengurus bola ini tidak mudah mungkin, Pak. Kenapa bisa tiba-tiba berkeinginan untuk menjadi pengurus PSSI di Parepare ini, Bang? Tentunya seperti ini. Dari awal kami ini sudah beberapa tahun mendampingi Pak Rahmat Sasul Alam selaku Ketua PSSI di periode yang lalu. Mungkin ketika saya selaku pengurus mendampingi beliau, mungkin teman-teman klub, teman-teman pelatih khususnya SSB mungkin melihat bahwa ada potensi di diri saya untuk bagaimana membina kemudian menahkodai organisasi PSSI itu sendiri. Jadi saya didatangi lah sama teman-teman klub, kemudian pengurus SSB untuk dirayu-rayu sehingga berkeinginan untuk maju selaku Ketua PSSI Kota Parepare. Saat itu Desember 2024. Ya, seperti itu Pak. Jadi karena
teman-teman sudah mayoritas menginginkan saya untuk maju, makanya saya berkoordinasi dengan tentunya pimpinan kami, Bapak Danyon Brimob, Pak Kompol Ramli, izin Komdan, ada tawaran seperti ini. Tentunya selaku di Satuan Brimob. Ya, Satuan Brimob. Tentunya selaku anak buah yang baik, ya. Sebelum melangkah, namanya kita satuan itu kan kita harus izin dulu sama bapak kita. Betul, betul. Selain orang tua kami di rumah kan tentu kami juga mempunyai orang tua di kantor. Beliau itu komandan batalion saya. Saya izin menyampaikan mohon izin komandan, ada permintaannya klub-klub ini untuk saya diarahkan untuk maju selaku calon ketua PSSI. Dia bilang beliau, wah itu bagus. Kalau seperti itu diinginkan khayalak ramai, kemudian diinginkan oleh beberapa orang, ya tentunya harus diterima karena itu kan untuk kebaikan juga. Berarti respon Pak Danyon pada saat itu bagus ya? Sangat mensupport beliau. Beliau itu selain komandan, bapak, kakak, orang tua, sudahlah. Beliau itu the best bagi saya. Luar biasa the best. Role model lah kalau bahasa Polri-nya itu role model. Beliau itu pemimpin dan orang tua seperti itu ya. Tentu berawal dari situ ya saya izin dikasih restu ya tentunya saya menerima lah tawaran teman-teman untuk maju seperti itu. Tapi memang Bang Arbi sebelumnya punya hobi sepak bola atau? Memang hobinya dari kecil memang sepak bola. Sepak bola. Dulu waktu masih sekolah juga, ya itu kerjanya kami kalau pulang sekolah itu sore ya main bola waktu masih sekolah main bola. Memang hobinya sampai masuk polisi ditempatkan di Parepare ya sorenya paling saya dulu sering main bola di lapangan Sumpang. Sumpang. Terus alasan teman-teman yang di SSB itu apa sebenarnya di alasan utama mungkin memilih ada alasan Abang tersendiri ya, artinya seperti ini mungkin cara saya memberikan mereka perhatian kah ataukah mungkin cara saya melayani mereka ketika ada kendala atau ada persoalan yang mereka hadapi, saya berikan solusi seperti ini, mungkin itu yang menjadi apa namanya yang menjadi dasar sehingga mereka bisa menurunkan niatnya untuk mendorong saya untuk maju jadi ketua PSSI seperti itu. Oke, iya. Jadi ini kan kita tahu apa namanya dari awal Parepare ini beberapa warga juga bertanya mana ini Persipare, mana ini sepak bola Parepare, kenapa tidak ada muncul kembali? Kan pernah Persipare dulu kan pernah masuk di Liga 2. Dulu bukan liga, dulu divisi. Ya, divisi 1. Divisi 1. Divisi 1. Nah, mentoknya di situ. Nah, pas mentok selesai tidak ada kompetisi. Nah, tantangan berat bagi PSSI bagaimana? Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi saya khususnya dipilih jadi ketua PSSI itu tanggal 30 Desember 2024. 2024. Alhamdulillah 7 hari menjabat jadi ketua itu saya langsung ikutkan Persipare di Liga 4 Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun mungkin hasilnya tidak maksimal, minimal Persipare itu sudah muncul di Liga 4 untuk zona Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kemudian berjalan kita ikut beberapa kompetisi untuk khusus Persipare ini. Khusus Persipare kita sudah selama saya jadi ketua PSSI itu sudah 2 kali saya ikutkan Persipare itu di kejuaraan yang pertama itu Liga 4 zona Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua ada kompetisi di Piala Polman Cup di Sulbar. Alhamdulillah rekan-rekan anak-anak sempat masuk 8 besar karena mungkin rezekinya tidak sampai ke jenjang ke atas jadian. Kemudian yang kedua minggu kemarin juga kami juga bulan ini Juli saya ikutkan juga di Pinrang. Ada ada kejuaraan di sana saya ikutkan juga. Tapi kandas juga di 8 besar. Jadi mungkin masih butuh proses karena ini lagi baru kita mulai muncul. Tentu tidak natural. Tentu ada ada proses yang kita harus jalani. Jadi
saya berharap dengan kemunculan Persipare ini ya, ketika mungkin ada kegiatan-kegiatan di daerah tetangga yang mengundang Persipare itu kita upayakan untuk ikutkan. Nah, kenapa mengurus sepak bola ini Om Amir bukan memutar balik telapak tangan. Kenapa? Tentu namanya sepak bola itu identik dengan finansial dan biaya. Ya, betul. Anak-anak berangkat bukan 2 orang. Yang berangkat itu taruhlah pemainnya 20 orang. Ofisial 4 orang. Berarti 24 orang. Nah, ini kan tentu kalau kita berangkatkan kan tentu butuh biaya. Betul. Nah, butuh biaya. Tentu ini kita harus pikirkan semua pos-pos untuk penganggarannya seperti apa. Kemudian mungkin bisa saja teman-teman kami yang di luar sana, yang pengusaha-pengusaha tentu melihat, oh ini Persipare sudah mulai bangkit ya. Mana saja ada teman-teman yang tersentuh hatinya untuk membantu kita, dan alhamdulillah ketika Persipare berangkat itu ada saja rezekinya anak-anak untuk dia pakai beli air minum dan untuk makan. Tadi Bang Arbi bilang selalu ikut tapi selalu kandas. Kandas maksudnya kandas apanya? Artinya kandas? Di putaran untuk selanjutnya itu dia kalah. Kalah adu penalti begitu namanya, yang seperti itu kan. Kalah bukan berarti bahwa pengaruh finansial atau pengaruh memang waktunya sempit untuk latihan. Memang mereka ini kan artinya rata-rata yang Persipare yang senior ini kan rata-rata ada yang kerja, ada yang sudah ini kan, jadi otomatis untuk latihannya itu ya mereka latihan sendiri. Jadi ketika ada jadi kita ini berupaya untuk karena kenapa kita ini kita upayakan di tahun 2026 itu sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, saya ditantang sama beliau untuk menggelar kembali Habibie Cup di 2026. Tentunya saya namanya diberikan tantangan sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ini kan artinya orang tua kita di Parepare. Artinya apa yang dia usulkan ke kita, ada yang sampaikan ke kita ini, tentu kita harus menjalankan program-program beliau. Kenapa? Ketika kita melaksanakan Habibie Cup, itu kan kita sudah melaksanakan visi misi wali kota terkait masalah kota event. Wali kota Cup itu event, kemudian Habibie Cup itu juga event. Jadi ketika kita melaksanakan itu berarti visi misi wali kota kita jalankan. Tentunya dengan kita ingat terakhir kita laksanakan Habibie Cup itu di 2015, berarti 10 tahun yang lalu. Saya berharap di 2026 ini kami di PSSI akan bekerjasama dengan teman-teman di Dispora Par, bagaimana kita ini akan memberikan berpikir, kemudian mencari jalan sehingga keinginan Pak Wali untuk melaksanakan Habibie Cup 2026 itu bisa kita laksanakan. Kenapa? Tentunya persoalan turnamen besar begitu pasti otomatis cost-nya atau biayanya juga sangat besar. Jadi tentu kita harus menyiapkan. Kenapa? Kita menyiapkan suatu kegiatan itu tentu kita tidak mau abal-abal. Kita harus perfect. Kenapa? Ini kegiatan Habibie Cup ini sudah artinya gongnya agak besar. Jadi tentu kita harus siapkan dengan matang. Seperti itu. Jadi untuk ke depan ini rencana kalau tidak ada halangan bulan 9 itu kita akan laksanakan Wali Kota Cup ke depan ini. Kemudian program-program kami di PSSI itu untuk saat ini berlangsung Piala Suratin U15. Alhamdulillah tim Parepare sudah menggelar 8 besar, diberikan kemenangan melawan Puyol Sport. Jadi Suratin U15 Parepare ini masuk semifinal. Artinya ini pencapaian yang luar biasa. Kenapa? Di bulan kemarin kami sukses menjuarai Suratin U13 provinsi. Kemudian yang kedua, semoga seniornya ini U15 juga Suratin 15 bisa mengikuti jejak adik-adiknya untuk menjuarai Suratin U15. Nanti ada tingkatan lagi Pak Om Amir di Suratin U17. Jadi setelah Suratin U15 ini nanti akan lanjut lagi ke Suratin U17. Jadi ini PSSI ini program kerjanya, kemudian program kegiatannya itu sangat banyak.
Tapi itu butuh biaya tinggi. Iya, tentu pasti. butuh biaya. Kalau kita di PSSI cuma mengandalkan dana hibah, tentunya tidak bisa kita mengikuti semua kegiatan. Tetapi saya selaku ketua PSSI yang baru, saya tidak mau nanti ada kecemburuan sosial. Kenapa Pak Ketua ikutkan cuma U13 saja, sementara kita juga U15, U17 juga mau ikut. Jadi saya sampaikan, saya bilang saya akan ikutkan semua, tetapi kos yang kita siapkan kalian bagi-bagi. Tentunya ketika ada kekurangan dicukupkan. Silakan cari sponsor, silakan cari teman-teman yang bisa membantu. Kenapa? Ketika kita berbuat sesuatu, kalau 10 kepala yang berpikir pasti beda dengan satu orang yang berpikir. Betul. Kenapa? Tentu mungkin teman-teman yang lain ada yang solusinya, kemudian ada yang dipikirkan itu ya itu bisa terlaksana. Syukur-syukur mungkin di sini kan di Parepare juga ada pengusaha-pengusaha yang mungkin ada sedikit support. Nah, itu semua yang kita coba untuk dekati sehingga apa program-program kegiatan PSSI ini bisa berjalan. Nah, kemudian yang bergensi juga ini Om Amir, alhamdulillah tim Porprov Parepare juga bulan kemarin kita sudah laksanakan di Parepare. Kita tuan rumah, alhamdulillah kita selaku tuan rumah keluar jadi juara pool. Jadi kita ada 4 tim. Yang pertama Kota Parepare sendiri, yang kedua Kabupaten Pinrang, yang ketiga Kabupaten Enrekan, dan yang keempat Kabupaten Tanah Toraja. Tetapi di dalam perjalanannya Kabupaten Tanah Toraja ini mundur. Kenapa? Pemain yang dia akan gunakan tidak siap. Jadi kita berlaga cuma 3. Alhamdulillah kita dari Parepare ini, tim Parepare keluar sebagai juara pool. Secara otomatis kita lolos untuk Porprov di Kabupaten Bone Wajo tahun 2026. Makanya ke depan ini di 2026 ini ya luar biasa lah yang kita harus siapkan pos-pos anggaran untuk mengikutkan semua agenda-agenda kegiatan yang telah kita programkan ke depan seperti itu. Luar biasa ya, capaian prestasi baru 1 tahun. 1 tahun belum, berapa 7 bulan. 7 bulan setelah dilantik. Kita dilantik baru pelantikan kita ini baru bulan kemarin. Iya. Baru 1 bulan dilantik, tetapi SK kami itu berlaku di Januari. Tapi pelantikannya memang seperti itu. Kadang kan namanya organisasi tentu ada persiapan-persiapan yang kita harus siapkan ketika setelah melaksanakan kongres, baru kita laksanakan pelantikan. Oke Bang, ini kan tidak kita ke pembahasan mengenai tantangan Bang menjadi ketua PSSI ini Bang. Iya, tadi mengenai anggaran finansial, kemudian ini biasanya kalau bawa tim ke kompetisi di luar itu biasa habis berapa duit? Sebenarnya sih tidak, artinya gini, tergantung sebenarnya tempat bertandingnya. Kalau dia bertandingnya jauh dari Parepare tentu kos biayanya juga besar. Kenapa? Nomor 1 masalah transportasi, kemudian yang kedua masalah konsumsi atau makan teman-teman. Kemudian yang ketiga mungkin rekan-rekan juga pemain mungkin mau merokok atau bagaimana kan tentu kita ya itu artinya. Cuma saya salut sama anak Persipare ini, betul-betul dia itu ketika dia berangkat untuk mengikuti kejuaraan itu di 2 pertandingan ini dia betul-betul bawa daerah, artinya tidak menuntut banyak. Kenapa? Memang dia mengajukan sepak bola daerahnya. Jadi kita cuma siapkan kendaraan, kita siapkan akomodasi dan konsumsi, itu yang dia. Jadi artinya kalau bahasannya ini, kalau negara memanggil ya udah ndak pakai honor gitu. Jadi anak-anak ini sekarang di Parepare itu. Tapi misalnya bang kalau kompetisi berjalan bersamaan kemudian dana hibah belum cair, bagaimana? Apa solusinya? Biasanya kalau yang seperti itu, karena kan kami dulu ini pengurus juga, jadi biasanya itu kalau misalkan kegiatan sudah mau berjalan, kemudian dana hibah belum keluar, itu tanggung jawab ketua dengan bendahara untuk mencari solusi. Kira-kira bagaimana caranya seperti apa sehingga kegiatan yang sudah terprogram dari PSSI pusat itu kita bisa jalankan. Jadi kita tidak menunggu nanti ada dana hibah cair baru kita laksanakan, tidak, tertinggal kita. Jadi itulah tantangan. Jadi selaku ketua, sekretaris juga berperan,
bendahara juga berperan, ditambah dengan semua komite-komite yang telah kita lantik. Nah, inilah semua yang bekerja memikirkan bagaimana caranya seperti apa, sehingga apa yang menjadi program-program kegiatan dari PSSI Pusat itu bisa kita laksanakan. Jadi tidak menunggu kita bahwa nanti ada cair dan akhir kita laksanakan kegiatan. Pokoknya Januari program kerja sudah jalan. Nah, itu artinya tugasnya ketua untuk berpikir bagaimana caranya sehingga apa yang menjadi program-program PSSI, Asprop itu bisa kita ikuti. Nah, karena kalau kita mau menunggu dana hibah itu cair, tidak bisa. Karena kenapa? Ada mekanisme yang harus dilalui KONI untuk proses pencairan itu, dan tidak cair di awal bulan. Kenapa? Di awal tahun. Jadi tentu kita di cabur ini ya tentu harus berpikir. Nah, itulah tantangannya ketua dengan perangkat-perangkat yang dia sudah susun. Nah, bagaimana program-program kerja di PSSI Pusat bisa kita jalankan tanpa ada artinya kendala-kendala yang sangat bisa menjadi menghalangi. Nah, kita cari solusi sehingga bisa terlaksana semua seperti itu. Oke Bang, tadi kita Bang Arbi tadi sudah jelaskan mengenai tantangan terberat mengurus sepak bola, organisasi sepak bola, yang salah satu adalah finansial, Bang. Iya. Nah, ini juga mungkin jadi jadi tantangan juga yang muncul di permukaan mengenai pemain. Iya. Pemain di sisi lain kita mau buru prestasi, tapi pemain kita di daerah ini ya artinya terbatas atau minim. Nah, iya. Solusi bagi selaku ketua PSSI Parepare kan kita selama ini menggunakan biasanya kalau kompetisi prop atau apa biasa kita pakai pemain luar. Iya. Apakah memang tidak ada memang pemain-pemain di dalam kota yang bisa kita jadi seperti ini. Jadi kita di Parepare sekarang itu membina 7 SSB. 7 SSB. Masih ada SSB lagi yang ingin masih ada lagi SSB, ada 2 kalau tidak salah yang ingin kita kukuhkan untuk menjadi keanggotaan PSSI Parepare. Nah, tentu SSB ini artinya SSB ini modal utama kita mencetak pemain-pemain dari usia 10, 11, 12. Nah, inilah yang bermain, yang memutar otak untuk mencetak generasi-generasi atlet sepak bola yang ada di Parepare. Kenapa? Karena ketika dia ke 13 berarti sudah bisa digunakan oleh PSSI Kota untuk suratin. Jadi pembinaan kita itu bahkan ada juga yang umur 9 tahun sekarang sudah mulai main. Anak-anak kita ini yang udah umur 9 tahun sudah mulai bermain di ada 4 tempat yang SSB gunakan. Itu yang pertama lapangan di Makassau. Di situ ada SSB yang latihan. Kemudian yang kedua lapangan Kapolri Soreang. Kemudian yang ketiga lapangan Balai Kota. Ada juga di situ yang. Kemudian yang keempat lapangan Lompok. 5 Sumpang juga. Lapangan Sumpang. Itu di situ setiap sorenya itu rata-rata SSB latihan. Nah, inilah yang kita harus support SSB ini. Karena kenapa? Ia mencetak awal pemain itu di situ. Nah, nanti setelah itu ada kejuaraan-kejuaraan U9 tahun, U10 tahun, U12 tahun. Nah, itu di situ mulai anak-anak diperkenalkan bertanding, sebagaimana bertanding yang bagus, bagaimana attitude yang bagus. Karena sepak bola itu tidak lepas dari attitude. Pemain sepak bola itu ketika dia bagus dalam bermain, tetapi attitude-nya agak kurang atau agak serong, itu kadang tidak bisa naik kelas. Kenapa? Di sepak bola itu attitude paling kita pentingkan. Kenapa? Ini memang attitude ini perlu dan sangat perlu kita tanamkan ke pemain-pemain kita yang masih usia dini, sehingga ketika dia melangkah ke umur-umur yang lebih tinggi, itu attitude-nya itu kemudian permainannya berbarengan. Permainannya semakin bagus, attitude-nya juga semakin matang. Jadi berjalan sama-sama. Nah, sehingga
di dalam perjalanannya itu semua akan lancar. Nah, karena kenapa? Kita di sepak bola itu sangat utama sekali itu attitude. Attitude. Kemudian yang kedua kedisiplinan juga. Nah, kedisiplinan waktu latihan, kemudian kapan kita latihan, kapan kita istirahat itu perlu diatur. Okay. Jadi kita di Parepare ini, sementara kita ini tulang punggungnya kita itu SSB. Dan alhamdulillah SSB di Parepare itu semakin hari semakin menggeliat untuk pembinaan. Akan launching lagi satu SSB di Lompoe, SSB Bacukiki, launching launching klubnya, sekolahnya. Nah, di sana itu diawaki oleh Pak Rusman Tabah. Itu akan di launching SSB Bacukiki. Ya, ini juga luar biasa karena dia pertama di atas di Lompoe untuk itu, untuk sekolah bola. Nah, tapi ini kita harus support terkait masalah di awal-awal ini mungkin kita support bola, rompi dan alat-alat latihan lainnya. Masalah kendala biaya, kendala kemudian atlet muda yang juga ini. Nah, kendala berat, tantangan terberat sendiri dalam mengelola sepak bola, organisasi sepak bola ini apa? Yang kekurangannya kita sebenarnya? Kalau di sepak bola itu bagi saya sebenarnya di sini kalau kita mau membina anak-anak kita itu harus memang harus berkorban. Jadi tidak bisa kita itu tidak berkorban. Kenapa? Mengurus sepak bola itu tidak pernah kita untung. Ya. Tidak pernah kita harus berpikir untung kalau mengurus sepak bola. Tapi kalau orang bilang sepak bola itu mirip dengan judi atau bisnis? Kalau judi tidak. Kalau bisnis. Tapi kalau mengurus organisasi bola? Kalau bisnis mungkin ada yang berbisnis, tetapi itu klub besar. Contoh mungkin klub Liga 1, Liga 2, Liga 1. Itu kemudian, mungkin kalau pimpin klub mungkin bang beda mungkin kalau dengan organisasi bola. Tetapi kalau di PSSI kita mau berbisnis bola itu kayaknya enggak ketemu. Kenapa? Di samping kita program-program harus dijalankan, kegiatan kita harus jalankan, terus mau bisnisnya di mana? Kita di pembinaan itu tidak bisa kita berbisnis. Malah kita berkorban. Harus berkorban. Tapi kalau dia di klub, contoh Liga 2, Liga 1 itu sudah bisnis. Nah, kenapa? Ada sponsor yang masuk, sponsor besar sudah masuk, kemudian sudah artinya itu sudah masuk bisnis dia karena dia sudah levelnya agak di atas. Jadi sekarang ini kita ini di Parepare tentunya harus kita mulai bangkit. Nah, kenapa? Alhamdulillah sudah 2 tahun kita ini jadi home base PSM di Parepare. Stadion kita digunakan, Stadion B.J. Habibie itu sebelum renovasi sudah dipakai PSM juara. Kemudian setelah renovasi lagi ini digunakan lagi PSM ini untuk berkompetisi di Liga 1. Alhamdulillah di tahun ketiga ini, kalau saya tidak salah tanggal 8 Agustus sudah mulai digunakan lagi oleh PSM. Nah, inilah yang menjadi motivasi sebenarnya anak-anak kita dari usia dini sampai usia prestasi untuk bagaimana sehingga dengan adanya PSM di sini, tentu kita juga ini, saya selaku ketua PSSI ini berkeinginan adalah anak Parepare yang masuk di PSM, adalah anak Parepare. Tetapi tentu kita harus juga tidak asal masuk, tentu ada mekanisme yang harus dilalui. Contohnya persiapan untuk seleksi, tentu harus persiapan yang matang. Kenapa? Yang kita lawan untuk seleksi itu bukan orang sembarang. Jadi ada beberapa klub, ada beberapa daerah yang mengirim pemainnya untuk ikut seleksi. Jadi walaupun kita di sini markasnya PSM di Parepare, tidak bisa juga kita langsung kasih masuk anak-anak kita, tidak bisa seperti itu. Ada mekanisme yang dia diatur PSM itu untuk masuk ke PSM. Nah, contoh mungkin awal trial dulu di PSM, nanti dilihat peningkatan anunya, kemudian ketika sudah beberapa lama trial di PSM dilihat perkembangan seperti apa, kemudian bisa saja dimainkan. Nah,
mainkan seperti itu. Jadi ini sebenarnya dengan adanya PSM di Parepare itu tentunya saya sangat berharap anak-anak di Parepare itu mulai dari tingkat SSB kemudian klub berpacu bagaimana sehingga ada satu atau dua orang anak Parepare yang bisa bergabung di skuad PSM itu sendiri. Ya, seperti itu. Iya. Jadi selain tadi itu yang itu saya paling utama finansial Bang Di. Iya, mengenai tantangan sepak bola itu tidak lepas dari finansial. Dan rela berkorban. Kalau kita tidak rela berkorban ya tidak bisa. Kenapa? Ketika kita mengandalkan cuma dana hibah saja tentu tidak cukup. Jadi kita harus berkorban. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak relasi, memperbanyak teman, rekan, sahabat sehingga di dalam berkegiatan itu kita ketika melaksanakan kegiatan tentu ada yang support, ada yang bantu, kan seperti itu. Oke. Terakhir ini Bang mengenai target PSSI Parepare. Iya. Apa yang paling target utama yang akan dicapai di kepengurusan Abang ini? Target saya itu tentunya yang pertama itu saya target emas Porprov 2026. Target prestasi atau pembinaan? Itu prestasi. Prestasi. Prestasi yang membawa nama kota. Nah itu kalau bisa kemarin kita dapat perunggu. Kalau saya yang di Porprov nanti kemarin. Yang nanti kemarin kan kita dapat perunggu di Porprov ini yang di 2026 tahun depan ini kami berkomitmen bersama pengurus untuk bagaimana caranya kita bisa maksimal mempersiapkan tim untuk menggapai ini emas. Kita mau ambil tentunya kita harus target emas untuk Porprov. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Suratin kita ini U13 ini sudah juara di provinsi. Otomatis di bulan 9 ini akan mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kegiatan di Jogja. Nah, itu mewakili provinsi itu kan sudah luar biasa. Nah, kita tidak tahu ini rezekinya Suratin 15 dan Suratin 17 apakah mengikuti adiknya juga juara atau seperti apa. Tentu kalau dia juara tentunya lagi finansial lagi, kembali lagi finansial. Untuk ikut ke nasional itu pasti finansial. Jadi kalau misalnya finansial berkurang, gagal lagi? Tentu tidak akan gagal. Pasti kita jadikan solusi bagaimana sehingga ketua PSSI ini berpikir. Tentu kami selaku ketua PSSI pastinya talangin juga harus menghadap orang tua kami, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ini yang sekarang ini sangat luar biasa Pak Amir. Dia mensupport semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan itu, disupport betul. Disupport tempat, disupport fasilitas, dan disupport bagaimana caranya sehingga prestasi-prestasi atlet sepak bola di Parepare itu bisa kancah nasional. Kancah nasional. Pak Wali ini alhamdulillah semua kegiatan kami itu disupport habis. Tidak ada. Pokoknya Pak Ketua gaspol. Gaspol saja. Ada kendala lapor ke saya. Sudah ada lampu hijau berarti Pak ya. Kalau Pak Walinya seperti itu tentu kita juga semangat untuk membina. Dibawa juga ini membina ini pasti semangat juga. Dan ketika kita ada sedikit kendala kita menghadap sama beliau itu dikasih solusi. Ya inilah pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang kita butuhkan. Beliau itu selain selaku pemimpin, orang tua, saudara, sudah masuk semua. Dia itu selalu memberikan solusi. Oh kasih begini supaya ini bisa berjalan, kasih begini. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang siapa Wali. Jadi Pak Wali Kota itu mensupport luar biasa. Semua kegiatan-kegiatan PSSI yang kita laksanakan itu disupport, termasuk masalah Suratin, terus Porprov kemarin disupport sama beliau. Oke, jadi selain target emas di Porprov nanti, bagaimana dengan pembinaan sepak bola ke depan? Ke depan ini pembinaannya kan sudah berjalan SSB. Kemudian yang kedua, rencana bulan 9 itu kita akan laksanakan oleh Kota Cup. Nah, jadi di situ nanti klub-klub lokal Parepare ada yang kita ikutkan, kemudian kita juga mungkin ada klub dari luar. Kenapa? Kita ini mau orang luar ini ke Parepare. Jadi otomatis ketika kita membuat kegiatan, tentu kita harus mengundang tim dari luar sehingga mereka datang ke sini membelanjakan uangnya di Parepare,
habis main bola, tentu dia makan. Mungkin habis dia makan ke tempat ke pantai Kuka nongkrong kan, berarti UMKM berjalan lagi. Mungkin juga ada yang ke Pasar Sumpang untuk cakar, ada juga yang ke Senggol, ya seperti itu. Jadi kegiatan yang kita laksanakan cuma satu, tetapi feedbacknya itu dampaknya itu luar biasa untuk UMKM kita, ekonomi kita bergerak. Seperti itu. Oke, terakhir apa yang perlu ditingkatkan di PSSI Parepare? Tentunya kami berkomitmen yang paling penting itu yang kita tingkatkan itu tentu yang kita upayakan ini fasilitas latihan, fasilitas lapangan. Sekarang ini lapangan kita ini cuma satu, cuma di lapangan di Makassar. Karena stadion itu tidak bisa kita gunakan sembarang. Lapangan di Makassar itu perlu perawatan sangat intensif. Iya, jadi karena saat ini digunakan paskibraka, jadi saya bilang silakan digunakan dulu paskibraka. Nanti setelah paskibraka gunakan kita benahi dulu 2 minggu, kemudian kita masuk untuk pelaksanaan wali kota cup, supaya lapangan kita tidak semakin rusak. Karena kenapa kalau kita biarkan juga seperti itu nanti semakin rusak. Kenapa? Lapangannya cuma satu. Kemarin sudah berkoordinasi sama Pak Wali mohon izin, kita ini butuh lapangan latihan cuma satu. Dibilang ya pelan-pelan Pak Ketua, nanti sambil berjalan kita cari lokasi lagi untuk lokasi yang mungkin dapat lokasi yang murah-murah, nanti kita beli, kemudian kita bikin lapangan lagi satu. Itu sudah luar biasa Pak Wali. Pak Wali sudah janji. Kalau dari mulutnya sendiri Pak Wali untuk buat lapangan itu sudah sangat luar biasa. Artinya ketika beliau merealisasikan itu berarti anak-anak sepak bola semua di Parepare itu tentu artinya semakin semangat dan bergeliat untuk melaksanakan ini latihan karena pertama lagi fasilitasnya. Karena kenapa kita kalau sepak bola itu di lapangan mau main bola di mana? Karena lapangan itu besar dia punya. Beda kalau bulu tangkis, takraw kan kecil dia punya. Kalau sepak bola itu besar, jadi tentu harus dipikirkan matang-matang untuk membuat lapangan seperti itu. Oke Bang, baik. Terima kasih Bang atas waktunya sudah hadir di podcast Dua Kursi TV Pare. Semoga di podcast pertama ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang menonton. Ini podcast pertama Bang Arbi di podcast TV Pare. Kita akan berdiskusi kembali di tema-tema berikutnya Bang. Ya, perbincangan kita dengan Ketua PSSI Parepare mengenai tantangan mengurus organisasi sepak bola. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan dengan beliau bisa memberikan motivasi bagi teman-teman khususnya pencinta bola di kota Parepare. Ya, terima kasih juga kepada Boska Kopi sudah meminjamkan venue untuk kami. Semoga rezekinya bertambah dan banyak pengunjungnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.